Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan, dan ancaman yang amat besar. Manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi pun belum bisa disebut mengingatnya, karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi, cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu, sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Ketika perasaan ingat akan kematian menggugah hatinya dan telah membekas padanya, sudah barang tentu ia tidak merasa begitu gembira terhadap kesenangan duniawi, karena hatinya telah hancur berkeping-keping. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan hal itu ialah dengan sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Ia ingat akan kematian mereka dan jasad mereka yang membusuk di kalang tanah. Ia ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Ia merenungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyapkan kecantikan maupun ketampanan mereka. Bagaimana bagian tubuh mereka telah hancur membusuk di dalam kubur. Bagaimana istri-istri mereka telah menjadi janda. Anak-anak mereka telah menjadi yatim. Bagaimana mereka telah meninggalkan harta benda mereka. Bagaimana mereka telah terpisah dari masjid-masjid dan majlis-majlis mereka. Dan bagaimana semua jejak langkah mereka telah terhenti. Jika seseorang mengenang orang lain dalam keadaan saat sudah mati, membayangkan rupanya, mengingat saat-saat gembira bersamanya, bagaimana ia pernah datang dan pergi, dan bagaimana ia berusaha untuk bisa terus hidup mempertahankan eksistensinya. Lalu, mengapa ia menjadi lupa akan kematian? Bagaimana ia bisa tertipu oleh sarana-sarana kesenangan yang tak bermakna itu? Bagaimana ia membanggakan kekuatan masa mudanya? Kenapa ia bisa begitu ceria dan bersenang-senang sehingga lalai dari kematian yang datang begitu cepat dan dari kehancuran yang telah menanti di hadapannya? Dan bagaimana ia pernah pergi ke sana kemari, lalu sekarang kaki dan tulang-tulang sendinya sudah membusuk di dalam kubur? Dulu ia sangat fasih berbicara, tetapi sekarang ulat-ulat telah memakan habis lidahnya. Ia yang dulu gemar tertawa terbahak-bahak, kini tanah telah melumat habis gigi-giginya. Bagaimana ia dulu pernah mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna dalam waktu 10 tahun mendatang. Padahal saat itu, antara ia dan kematian hanya terpisah oleh waktu 1 bulan saja. Sementara ia dalam keadaan lalai terhadap sesuatu yang telah direncanakan untuk dirinya sendiri, sehingga akhirnya kematian menjemputnya pada saat yang sama sekali tidak ia perhitungkan. Dengan jelas ia melihat malaikat malakul maut mendadak muncul di hadapannya dan menyerukan sebuah seruan yang memengakkan telinga. Tibalah saatnya bagi kamu masuk surga atau neraka. Pada saat itulah ia baru sadar bahwa sesungguhnya ia telah lalai seperti mereka dan akan menerima akibat yang sama seperti mereka. Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, orang yang bahagia ialah yang mendapat mengambil pelajaran dari orang lain. Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, tidakkah kalian sadari bahwa setiap hari, pagi dan petang, kalian tengah mempersiapkan bekal untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kalian akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kalian akan meninggalkan orang-orang tercinta
dan semua sarana-sarana kesenangan. Selalu memikirkan hal-hal di atas, serta rajin berziarah kubur dan menjenguk orang sakit adalah cara untuk menyegarkan ingatan dalam hati terhadap kematian. Pada saat itu, ia dalam posisi siap mati meninggalkan dunia yang penuh tipuan. Zikir di luar hati dan di ujung manisnya bibir tidak banyak berguna untuk membuat diri takut dan khawatir akan kematian. Ketika hati sedang terlena pada suatu kesenangan duniawi, segera ingatkan bahwa ia pasti akan meninggalkannya. Pada suatu hari, Ibnu Muti memandang kagum rumahnya yang indah. Tiba-tiba ia menangis seraya berkata, "Demi Allah, seandainya tidak ada kematian, aku pasti merasa bangga kepadamu." Maksudnya, kepada rumahnya itu. "Dan seandainya aku mampu bertahan mengatasi sempitnya kubur, aku pasti merasa senang terhadap dunia." Setelah itu, ia kembali menangis dengan lama sekali sampai-sampai suaranya nyaris tak terdengar. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang tidak lalai dan kita selalu mengingat di dalam hati kita akan datangnya kematian yang akan menghampiri kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.